Shalom, selamat petang dan selamat hari Minggu. Kita sangat bersyukur karena ada kesempatan kita dapat beribadah melalui online. Walaupun Anda berada di mana, saya percaya bahwa kita sudah bersiap untuk memuji, menyembah Tuhan pada petang hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita menaikkan doa kita bersama. Haleluya, pada minggu ini Tuhan telah membawa kita, memimpin kita. Sepanjang minggu ini kita sangat bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa bersama. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu ini Engkau menjaga melindungi kami Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Bukti cinta kasih-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Tiada alasan untuk kami tidak mengucap syukur bagi-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Di mana saja kami berada ya Bapa. Biarlah roh kami bersatu memuji menyembah Engkau Tuhan. Menyembah Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau serahkan hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memegang kendali hidup kami ya Bapa. Karena Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kau terus menyertai kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami awal pertengahan sampai akhirnya. Kau menjamah setiap pribadi kami ya Bapa. Biarlah di saat kami menyembah Engkau Tuhan, Roh-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Kau memulihkan setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah yang sakit pada saat ini Engkau memberikan kesembuhan. Yang lemah Engkau memberikan kekuatan yang baru. Bahkan yang putus pengharapan kami rindu Tuhan pada saat ini. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Karena Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami rindu menyembah Engkau. Biarlah di saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja Tuhan. Kami rindu Roh-Mu bekerja bagi pribadi kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu,
Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sebab Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Oh, haleluya Tuhan. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus,
terus mau memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan karena anak Allah, yaitu namanya Yesus Kristus, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosa kita. Amin. Haleluya. Biarpun Anda di dalam kereta maupun di rumah, mari kita sama-sama satukan jiwa kita. Mari kita bagi tepuk tangan untuk Allah kita. Haleluya. Mari kita naikkan lagu pujian ini. Yes. Haleluya. Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau naik lagu ini lebih dari pemenang dalam segala apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah di pihak kami. Haleluya. Yes, Lord. Menjadi pemenang dalam segala bencana. Mari kita katakan, iblis kami kalahkan oleh kuasa kanan-Nya. Jika Allah di pihak kita,
tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Sejauh timur dari barat, ya Tuhan, Engkau telah membuang dosaku. Engkau juga membuang dosa kami ya Tuhan. Tidak Kau ingat lagi kesalahan kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kasih yang mula-mula. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang indah hati yang hancur. Berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau berikan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Karena pengampunan-Mu yang Kau beri kepada kami ya Bapa. Haleluya. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Salam saudara, sekali lagi kita bertemu dalam ibadah online kita pada petang hari Ahad ini. Kita percaya semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita memulakan firman kita mendengar apa kata pengumuman kita untuk minggu ini. Selamat datang bertemu kembali dalam kebaktian ibadah secara online bersama dengan kami dari Kebaktian Bahasa Malaysia for Gospel, ya. Kita tahu di masa-masa yang sebegini, mari kita tetap terus berdoa kepada Tuhan, biar campur tangan Tuhan untuk menghapuskan, untuk melenyapkan segala penyakit pandemik COVID-19 ini ya. Di mana jadwal masa ibadah online kita, yaitu hari ini, juga minggu hadapan yaitu pada masa yang sama, Ahad juga. Ya, kita tahu hari-hari ini sangat susah, tapi kita percaya bahwa saudara
boleh mempersiapkan diri untuk beribadah bersama keluarga masing-masing ya. Ya, di mana mulai minggu depan kita akan tambahkan, sebenarnya sudah mulai minggu ini ya, untuk kita tambahkan orang dalam tim pelayanan recording kita, di mana yang tertera di dalam screen Anda, 4 orang pemain musik seperti biasa ya. Kita juga menggalakkan bagi setiap ketua bahagian pelayanan, tolong Anda mendorong dan terus berkomunikasi dengan setiap ahli-ahli sel Anda, dimanapun Anda berada, dimanapun komsel Anda dijalankan. Mari kita sama-sama mendoakan antara satu sama lain dengan yang lain ya. Ya, kita akan mengupdate keperluan dalam keadaan sesama kita, ya saling kita mendukung dengan satu sama lain ya. Biarlah kita merasa kita semakin mendekat dengan satu yang lain ya. Kita juga ada 3 cara untuk pemberian kasih ataupun persepuluhan, di mana ada yang tertera dalam screen Anda ya. Atau kita yang pertama boleh membawa persembahan atau persepuluhan kita ke pejabat FGC Johor Jaya. Juga boleh melalui perbankan kita, boleh United Universe Bank, UOB, dengan nomor akaun yang ada tertera di screen Anda juga. Begitu juga dengan pemberian misi dan lain-lain, kita boleh menyalurkan pemberian Anda kepada Public Bank dengan nomor akaun tersebut yang ada tertera di screen Anda ya. Ya saudara, ini saja untuk pengumuman kita minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan ya. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Yesus. Ya Bapa, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Engkau telah membawa kami sekali lagi ke dalam hadirat kudus-Mu petang hari ini. Dengan membawa kami berkumpul sama-sama dengan keluarga kami. Dimanapun kami berada pada saat ini ya Bapa. Engkau tetap menuntun kami, tetap menerus dan berteruskan lagi untuk melihat ke dalam hati kami bahwa kami di masa-masa hari yang jahat ini Tuhan, kami sangat perlukan damai sejahtera-Mu. Kami sangat perlukan antara satu sama lain ya Bapa, di mana kami mengutamakan Engkau ya Bapa dalam hidup kami. Tuntun kami Bapa, tuntun kami dalam ibadah kami juga ya Tuhan, agar kami dapat menerapkan segala firman yang Kau sajikan buat setiap kami pada petang hari ini, yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pergerakan seharian kami, yang akan mempermuliakan nama Tuhan Yesus dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam sekali lagi saudara, ya, di mana hari ini sama-sama kita mempelajari ya bagaimana kita menang, yaitu tajuk tema kita pada petang hari ini, kemenangan dalam mengampuni. Ya, sangat mudah saudara kita menyebutkan hal ini, tapi sangat susah untuk kita perhatikan ya. Kita lihat saudara apa kata pendahuluannya, yaitu sebagian besar dari permasalahan kita manusia, akarnya adalah karena tidak mau mengampuni. Ya, kita tahu ya, kita tidak mau mengampuni seseorang di dalam hati kita. Ya, itu sangat bahaya saudara ya. Sungguh pun di dalam mengampuni kita beroleh kemenangan ya, kemenangan dalam segala hal saudara. Pengampunan itu juga menjadi nyata ketika kita mengakui luka tersebut ya, dan melihat dari sudut pandang kedaulatan Tuhan Yesus sendiri ya, bukan kita memandang dari sudut pikiran kita, dari sudut keinginan kita ya. Bahwa melalui peristiwa yang menyakitkan kita, kita sebenarnya sudah menerima anugerah yang besar, di mana kita diminta untuk menyalurkan ya, untuk memberikan, memberkati ya, pengampunan itu kepada orang yang menyakiti kita saudara, bukan kepada orang yang menyenangkan kita, sahabat kita, malah kepada musuh
Yes, kalau ada musuh ya, kalau siapapun yang menganggap kita itu musuhnya saudara ya. Sehingga pengampunan kita itu membuat kasih karunia menjadi nyata ya. Sehingga kasih karunia itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kita tahu di masa hari-hari yang jahat si iblis keliling pinggang saudara. Dia seperti singa yang mengaum mencari mangsa yang sedia untuk ditelannya. Yaitu kita anak-anak Tuhan saudara. Makanya kita tahu juga fokus kita adalah kembangkan potensimu. Ya apa maksudnya saudara, inilah dari hati kita ya. Yang kita keluarkan melalui dari dalam keluar saudara. Makanya kita harus bereskan dulu terlebih dahulu saudara dari dalam ini. Yaitu hati kita. Dari jiwa kita yang paling dalam. Bukan sekadar kita berkata-kata saudara ya. Ya kita harus bereskan, sucikan, kuduskan hati kita oleh kuasa darah Yesus. Terutama jangan menyimpan lagi ya kesakitan hati kita. Segala apa yang membuat Tuhan Yesus kita tidak senang saudara. Tetapi kita akan menyalurkan apa yang membuat hati Tuhan Yesus kita menyenangkan. Hati orang yang di sekeliling kita menyenangkan saudara. Karena kita tahu itu bukan untuk orang lain tetapi untuk diri sendiri. Ya, kita lihat saudara kepada firman Tuhan. Matius 18 ayat 21 dan 23. Yaitu mengenai perumpamaan tentang pengampunan. Ya, apa kata firman Tuhan? Ya, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ya, sampai 7 kali. Ya, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Iya saudara, luar biasa firman Tuhan mengajarkan kita saudara. Tetapi apakah kita mau mengikutinya saudara? Tadi saya katakan kita harus keluarkan apa yang di dalam. Untuk melihat, untuk menerajah suasana ke depan orang lain. Khususnya orang yang berada di sekitaran kita. Khususnya orang yang menyakiti hati kita saudara. Kita bereskan dulu di dalam. Agar potensi kita akan dikembangbiakkan saudara. Itulah namanya kita menjadi terang dan garam bagi orang di hadap sekitaran kita. Ya, mengapa kita harus mengampuni saudara? Itu tajuk pertama persoalannya. Kita boleh pertanyakan kepada diri kita sendiri saudara ya. Mengapa saya harus mengampuni ya? Yang pertama, jawabannya adalah saudara, mengapa kita harus mengampuni? Yaitu saya ya, jangan kita tunjukkan kepada orang lain. Ya, kita pikirkan, kita gantikan, mengapa saya harus mengampuni? Kalau ada yang harus kita ampuni ya saudara. Yang pertama itu adalah satu perintah. Dalam Yohanes 15 ia berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya masakan kita tidak mau mengikuti perintah Tuhan, katanya kita mau mengembangkan potensi kita saudara. Seharusnya kita memperkembangkan dari dalam dulu, agar kita senang bergerak saudara. Pikirkan yang di dalam dulu saudara, agar kita dapat menjadi terang orang yang berada di sekitaran kita. Kita harus mengasihi musuh kita, orang yang kita sakiti maupun orang yang menyakiti hati kita. Kita harus meresponi firman Tuhan ini saudara. Kalaupun kita tidak mau meresponnya saudara, ingat bahwa Tuhan Yesus yang terutama. Ingat bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dulu mengasihi kita. Masakan kita tidak mau mengasihi kawan kita, saudara kita, suami, istri, anak-anak, siapapun yang pernah menyakiti hati kita saudara. Kalau kita tahu dan kita sadar bahwa perintah Tuhan ini saudara, kita akan cepat menyadari bahwa kasih Tuhan yang terutama dalam diri kita akan mengalir seperti sungai yang mengalir, menerjah ke jiwa orang lain. Mereka akan merasakan urapan yang luar biasa saudara, bahwa ini adalah anak-anak Tuhan, bahwa ini adalah terang dan garam bagi orang lain saudara. Kita jangan bagi orang lain dapat melihat jauh bahwa kita ini
tidak dapat menjadi prioritas bagi orang lain, tidak dapat menjadi contoh orang lain, saudara. Ya, kita sadar bahwa ini adalah satu perintah Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, kita diampuni Tuhan bila kita mengampuni orang lain, saudara. Sebabnya itu, saudara, mengapa kita harus mengampuni orang lain? Karena jikalau kita berbuat demikian, alasannya, saudara, di dalam Matius 6 ayat 14 hingga 5, ya karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya kan dahsyat, saudara. Siapa yang tidak mau Tuhan Yesus mengampuni kita? Ya, masakan kita mau Tuhan Yesus mengampuni kita, tapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Itu sudah terbalik, saudara. Itu bukan lagi perintah Tuhan, tapi perintah diri kita sendiri. Ya, kadang keangkuhan kita itu menamatkan jiwa kita. Kadang kesombongan kita, kepahitan, kegeraman kita itu yang menghambat jiwa kita. Itu yang menghalang pertumbuhan rohani kita, saudara. Itu yang menghalang kasih persaudaraan kita kepada orang lain. Seperti mana dalam Yohanes 15 ayat 12 tadi. Kita sudah melanggar perintah Tuhan, saudara. Kita maukan kita menjadi raja untuk diri kita sendiri. Kita maukan perintah saya yang harus saya ikuti. Ya, itu salah, saudara. Kita belajar menerapkan firman Tuhan bukan saja sebagai kata-kata kita, saudara. Tetapi sebagai tindakan yang harus kita perhatikan setiap hari, saudara. Kita belajar mulai dari perkara kecil agar kehidupan kita akan menerjah keluar. Akan menerjah, apatah lagi orang yang belum mengenali Tuhan Yesus, saudara. Masakan kita yang sudah percaya mau ikut-ikutan orang yang belum mengenal Tuhan, ya? Masakan kita tidak mau menjadi contoh orang lain, saudara? Masakan kita tidak mau merebut jiwa orang itu untuk dibawa kita kepada Tuhan Yesus, saudara? Makanya, saudara, kita harus memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu harus ada dalam setiap anak-anak Tuhan. Ya, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa adalah satu kewajiban kita, saudara. Kenapa? Karena kita semuanya layak menerima semuanya itu, saudara. Kita jangan terlebih dulu menunjuk orang lain, tapi terlebih dulu kita menunjuk diri kita sendiri bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, ya. Alasannya ketiga, bahwa kualitas pengampunan adalah kasih. Itu adalah dasar kita, saudara. Makanya miliki kasih yang mula-mula sentiasa setiap hari, saudara. Bukan saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Oh, lepas itu kita tidak memiliki kasih itu. Kita harus terapkan, minta kekuatan daripada Tuhan agar Tuhan sentiasa memberikan kita kasih. Kasih yang mula-mula, kasih agape itu Tuhan, bukan kasih yang pura-pura. Ya, masakan kita mau berpura-pura dalam kasih mengasihi orang lain, saudara. Apatah lagi orang yang pernah menyakiti hati kita saat kita melihat, ya orang ini pernah menyakiti hati saya. Hidup dia, hidup saya. Buat apa saya mau mengasihi dia? Tuhan sudah mengasihi saya, sudah cukup. Ya, mungkin kita berpikiran seperti itu, saudara. Makanya hari ini, saudara, saya berkata kepada saudara semua, juga berkata kepada diri saya, jangan kita berpikiran seperti itu. Kita harus berpikiran bahwa kasih Tuhan yang harus kita salurkan, bahwa pengampunan itu akan mengurapi setiap orang yang melalui kita sendiri, saudara. Jangan kata itu harus dia lakukan. Saya boleh, dia yang menyakiti saya terlebih dulu. Mungkin kita berpikiran seperti itu. Malah kesalahan dosa-dosa kita yang bertahun-tahun lamanya sudah, saudara. Tanpa kita sadar bahwa dosa kita telah diampuni, masakan kita tidak mau mengampuni orang. Ya, kita belajar untuk menerapkan kasih, karena itu adalah dasar pengampunan dalam hidup kita, Pak, saudara. Karena kuasa pengampunan itu sangat luar biasa di saat kita mau melakukannya, saudara. Bukan dengan kedagingan kita, bukan dengan kekuatan kita, karena kekuatan kita terbatas. Apatah lagi kesakitan kita itu makin melonjak-lonjak saat kita melihat wajah orang itu, saudara. Ya, saya percaya saudara semua pernah merasakan demikian. Kesakitan itu yang disebabkan seseorang, ya. Maka di saat ini kita harus bertobat sungguh-sungguh, saudara, ya. Kenapa? Karena oleh anugerah Tuhan Yesus maka dosa kita akan diampuni, oleh itu kita pun harus mengampuni orang lain.
Seperti apa? Yang pertama tanpa batas, yang kedua tanpa syarat, dan yang ketiga tanpa sisa. Maksudnya sepenuhnya saudara. Tidak ada katanya 90%, 99%. Harus sepenuhnya saudara. Belajar untuk mengampuni orang dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Maka itu bukan keuntungan orang lain saudara. Tetapi itu berbalik kepada diri kita sendiri. Karena terjadinya pemulihan, karena terjadinya damai sejahtera, terjadinya sukacita. Perhubungan kita dipulihkan. Perhubungan kita dengan Tuhan Yesus akan berjalan dengan lancar. Di saat hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan saudara. Tuhan akan menyatakan setiap rencananya bagi anaknya yang mengasihi dia. Ya, juga yang mengasihi sesama. Karena ini adalah perintah Tuhan saudara. Kita belajar ya. Kenapa saudara harus seperti itu? Kita sadar saudara, harus kita menyadari bahwa Allah adalah kasih. Jangan kita hanya tahu bahwa Allah adalah kasih. Tetapi kita tidak hidup di dalamnya saudara. Itu kita di luar satu lingkungan bulatan kasih. Allah adalah kasih. Tetapi kita di luar ya. Tidak boleh seperti itu. Bagi kita yang sudah mula-mula keluar dalam satu lingkungan saudara, mari kita masuk kembali. Masuk ke dalam lingkungan Allah adalah kasih saudara. Maka kita akan melihat, saat kita melihat siapapun, apapun kesalahan orang itu, apapun kita pernah lakukan, maka kedamaian yang kita terima bukan kebencian lagi saudara. Kita boleh menguji diri sendiri saudara. Maksud saya menguji diri sendiri itu, saat kita bertemu dengan orang itu saudara, apakah hatimu penuh damai? Apakah hatimu penuh dengan sukacita? Apakah hatimu mau mengasihi dia dengan lebih lagi, tanpa kita memikirkan dosa dia terhadap kita, tanpa kita memikirkan kesalahannya, apa yang dia telah lakukan membuat kita kesakitan saudara. Apakah kita pernah memikirkannya? Kalau kita masih seperti itu dia akan berputar seperti roda saudara. Oh ingat kesalahan dia, ingat betapa jahatnya dia. Kalau kita masih seperti itu saudara, rupa-rupanya kita masih belum hidup di dalam kasih Tuhan. Kita hidup di dalam kasih dunia. Kalau kasih Tuhan tidak seperti kasih yang dunia berikan kepada kita. Esok dia boleh mengasihi kita. Esok lusa dia boleh membenci kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah begitu saudara. Makanya kita adalah anaknya. Kita harus memiliki seperti dia. Seperti kasih Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Ya. Kita jangan membagi-bagikan orang lain. Oh itu lain. Saya mau mengasihi dia, saya tidak mau mengasihi ini. Jangan kita berpikir seperti itu saudara. Apapun keadaan orang itu, apapun ya dia hadapi saudara, kasihi dia dengan kasih Tuhan. Maka urapan itu akan memulihkan orang itu saudara. Maka urapan yang mengalir melalui hati kita yang penuh dengan damai. Membuatkan hatinya penuh dengan damai juga. Membuatkan jiwanya akan penuh dengan kebesanan yang kita salurkan melalui dia. Ya, karena anugerah kita sudah diberikan Tuhan untuk menyalurkan pengampunan, untuk menyalurkan kasih terhadap orang lain saudara. Ya, bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan bersama saudara. Kenapa? Karena semuanya itu akan mendatangkan damai sejahtera terhadap diri kita. Begitu juga saudara, membuatkan doa-doa kita tidak terhalang. Seperti mana dalam Markus 11 ayat 25 hingga 26. Dia tidak akan menghambat doa kita. Kenapa saudara? Karena saat kita seperti itu, kita mau berdoa. Ya Tuhan mengingatkan kita kembali, kalau ada siapa yang harus kamu ampuni dulu. Ya kan? Dalam Markus 11, 25 hingga 26 itu saudara. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Kadang-kadang tak payahlah saya mau berdoa, saya mau doa. Tuhan dengarkan. Iya, memang Tuhan dengarkan doa. Tapi hati kita ini macam mana? Ya, macam mana kita mau kembangkan potensi kita, saudara. Sekiranya hati kita masih menyimpan kepahitan, kesakitan, segala apa macam yang membuat pertumbuhan rohani kita, yang menghalang untuk kita maju ke depan. Itu harus kita bereskan terlebih dahulu, saudara. Ya, kenapa? Saat kita harus mengampuni orang lain, kita telah menutup celah bagi si iblis. Ya, kita telah menutup jalan bagi iblis untuk menunjuk kepada kita. Kita telah menutup jalan bagi iblis untuk menghakimi kita. Ya,
untuk orang lain menunjuk, menghakimi kita lagi. Kita telah menutup itu kalau kita betul-betul mengampuni. Bukan dengan perkataan, tapi dengan hati, saudara. Dengan perbuatan. Ya, karena apa yang keluar dari hati kita itu yang kita keluarkan dari lidah mulut kita. Itu yang akan kita keluarkan melalui perkataan, melalui sikap tingkah laku kita. Ya. Kita lihat apa alasannya lagi yang kedua. Mengapa kita harus mengampuni, saudara? Karena pengampunan itu yang membebaskan, saudara. Pengampunan itu yang membebaskan saat hati kita terbebas dari kepahitan, amarah, dendam, dan kebencian. Sehingga kita dapat hidup dalam sukacita yang penuh. Bukan yang setengah-setengah, saudara. Yang penuh di dalam Tuhan Yesus, saudara. Kenapa? Hatimu menentukan hidupmu, saudara. Hati kita, saudara. Makanya harus kita menjaga hati kita. Ya, kita ingat kepada Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena di situnya segala yang terpancar segala kehidupan kita. Oh, orang itu betul-betul anak Tuhan Yesus. Ya, jangan kita menjadi anak Tuhan Yesus 1 minggu. Jangan kita menjadi saat ada komsel. Tapi hari-hari lainnya kita bukan menjadi anak Tuhan. Kita menjadi anak siapa lagi ya? Ya, saudara. Kita harus juga memiliki hati yang mengampuni seperti Efesus 4 ayat 32. Harus kita memiliki hati yang mengampuni. Ya, kenapa? Seperti mana kita lihat, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra, ya, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni saya dan saudara. Ya. Itu alasannya lagi, saudara. Pengampunan itu membebaskan kita dari segala kesakitan hati kita. Ya, saat perkataan dusta itu saudara diganti dengan berkata benar. Ya, saat hati kita tidak mau berkata jujur, ia akan mengeluarkan dari perkataan kita gantikan dengan perkataan yang jujur, yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita sendiri. Ya, malah kita mau mengikuti kemampuan kita, mau mengikuti hati kita, ya saya orang benar, saya orang benar. Apakah kita benar, sungguh-sungguh benar Tuhan di hadapan Tuhan, saudara. Makanya bereskan hati kita dulu, saudara. Kita belajar untuk mengampuni kalau ada orang yang bersalah, kalau ada orang yang harus kita ampuni. Karena pengampunan itu adalah membebaskan kita, bukan membebaskan orang lain, saudara. Tetapi itu adalah membebaskan diri kita, pribadi kita sendiri, saudara. Itu alasan yang kukuh bagi diri kita sendiri, saudara. Ya, seperti mana Paulus menegaskan bahwa manusia baru adalah manusia yang ramah terhadap seorang yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, ya. Tanda kita menjadi ciptaan baru. Ya, kita harus selidiki hati kita sendiri, saudara. Ya, kadang-kadang kita takut, kadang saya pun takut juga. Ya, Tuhan selidiki hati saya. Ya, kadang kita macam rasa tidak ada keyakinan untuk menyelidik, minta Tuhan selidiki. Tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan hati yang penuh kasih, maka tidak ada ketakutan, saudara, untuk Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah saya benar-benar sudah bertobat, ya, bertobat dalam mengasihi, bertobat dalam mengampuni orang lain. Oke? Bukankah Yesus telah mengampuni kita melalui kematiannya? Ya, siapakah kita, saudara, untuk menghakimi orang lain, untuk menghakimi saudara kita? Apakah kita juga tidak mau mengampuni orang lain? Ya, itu soalan kita harus tanya pada diri kita sendiri. Ya. Juga buangkan pikiran negatif dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga 3. Ya. Dasar pengampunan, kasihilah musuhmu. Itu adalah perintah Tuhan, saudara, mengasihi musuh. Bukan mengasihi orang yang menyenangkan kita saja, tetapi musuh kita juga harus diampuni. Walaupun orang itu menganggap kita sebagai musuh ataupun kita menganggap dia musuh kita, cabaran kita, harus belajar mengalirkan kasih Tuhan itu, saudara, agar semuanya indah pada waktunya. Ya. Alasannya, saudara. Ya, tetapi bersediakah kita mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita? Itu soalan untuk diri kita, saudara. Ya, kedewasaan rohani kita terlihat dari kesanggupan, dari kesiapan, dari kesediaan kita mengampuni sesama yang telah melukai kita. Ya, jangan sampai kerohanian kita terhambat. Ya, pengampunan membantu kita melangkah ke depan. Ya, itu alasannya, saudara. Pengampunan itu adalah proses kesembuhan, proses pemulihan. Ya,
Pengampunan itu tidak lagi membiarkan orang lain berkuasa atas hati dan pikiran kita. Kenapa dikatakan jangan biarkan orang lain menguasai kita, jangan biarkan orang lain berkuasa atas kita. Ya, saat orang itu sedikit saja perkataan dia, kita akan terasa hati kita terus mau menerjah orang itu. Kalau boleh memukul, kita mau pukul orang itu, saudara. Ya, makanya kita harus mengampuni, karena pengampunan itu adalah salah satu cara untuk kita bebas, saudara. Bebas terbang tinggi seperti burung Raja Wali, saudara. Belajar untuk mengasihi orang lain. Ya, sungguh pun apapun kesakitan yang orang itu telah berikan kepada kita, tapi Tuhan Yesus kita sungguh baik. Ya, Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ya, kita jangan lupa bahwa Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Apa yang buruk menimpa kita, Tuhan dapat mengubahnya mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Semuanya itu indah pada waktunya. Apa yang penting kita harus bersabar. Kita harus mengakui bahwa kita harus mengakui luka yang kita pernah disakiti, saudara. Ya, dengan memberi pengampunan juga membuktikan bahwa kita memiliki kuasa untuk mengampuni. Ya, jangan biarkan kuasa iblis itu menguasai diri kita, tapi biarkan kuasa Tuhan itu mengurapi kita, berkuasa di atas hidup kita, saudara. Ya, karena itu adalah menolong kita bebas daripada korban kegagalan, saudara. Siapa yang tidak mau berhasil dalam segala hal. Tapi inilah alasannya, salah satu alasannya, saudara, membebaskan kita dari menjadi korban kegagalan, saudara. Karena kita layak menerima korban keberhasilan dalam Tuhan Yesus, amin. Oke, kita lihat ketiga, mengapa susah untuk mengampuni? Ya, tadi saya ada sentuh sedikit. Kita merasakan diri kita adalah orang yang benar, sangat benar ya. Orang lain tidak benar, hanya saya yang benar. Ya, seringkali kita pikiran seperti itu, saudara. Makanya hari ini kita buang pikiran itu, kita isi dengan kasih Tuhan, saudara. Ya, kita juga tidak menyadari bahwa kedendaman itu adalah merusak kita, merusak apapun dalam segala persekitaran kita. Ya, menghambat berkat Tuhan, saudara. Ya, tidak dewasa dan akhirnya tidak mengenal kehendak Allah. Bahaya, saudara. Kenapa seperti itu? Karena kita belum betul-betul bertobat sungguh-sungguh. Kita bertobat tapi tidak sungguh-sungguh. Bertobat sungguh, tidak sungguh-sungguh, saudara. Itu yang menghalangnya ya, saudara. Ya, orang yang bersungguh-sungguh bertobat, dia tidak mau menyimpan dendam. Tidak mau, karena dendam itu boleh merusak hidupnya. Boleh merusak hubungannya dengan Tuhan. Ya, karena dia tahu bahwa dendam itu akan merusak hidupnya sendiri dan akan menghancurkan kehidupan kita, saudara. Ya, seperti dalam Roma 8 ayat 28, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Bukan untuk diri kita sendiri. Bagi semua orang ya, saudara. Ya, kita jangan ditipu oleh si iblis, saudara. Ya, maksudnya menghalang sukacita kita, tapi membiarkan duka cita itu menguasai hidup kita. Membiarkan kemarahan itu, mendendam itu menguasai jiwa kita, saudara. Pikiran kita sudah dibaluti oleh kuasa ya, kuasa yang bukan datang daripada Tuhan Yesus yang menghalang kita untuk bertumbuh ke depan, menghalang kita menghadang ke depan, saudara. Kita lebih suka melihat ke belakang daripada melihat ke depan. Bahwa berkat Tuhan ada di depan, bahwa kesakitan ada di belakang. Tinggalkan, saudara. Kita jangan mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain, bahwa kesalahan orang lain itu bahwa urusannya dengan Tuhan. Urusan kita adalah mengasihi dengan benar, ya, memiliki kerendah hati, memiliki hati yang mau taat kepada perintah Tuhan, saudara. Kita jangan lagi diumbang-ambingkan oleh apapun yang menghambat pertumbuhan rohani kita, ya. Yang keempat, bagaimana mengampuni orang bersalah kepada kita? Kita harus mengenal kasih Tuhan, ya. Melalui pembacaan firman-Nya, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Maka kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang terutama dalam hidup kita. Tidak ada kata yang lain. Kita juga boleh berdoa, meminta kekuatan daripada Tuhan. Karena Tuhan berkata, mintalah maka akan mendapat. Ya, kita akan mendapat saat kita meminta. Kita juga berdoa bagi orang yang bersalah terhadap kita. Kita memberkati mereka, ya. Kita mengasihi mereka, mengampuni tanpa batas, mengampuni tanpa syarat, dan mengampuni sampai selama-lamanya. Hari ini bukan esok, hari ini kita harus mengampuni. Kenapa, saudara? Pernah saya dahulu bertahun-tahun menyimpan kesakitan, saudara, menyimpan dendam. Ya,
Saat saya melihat orang itu, malah sudah tidak ada bertahun saya tidak melihat. Tiba-tiba saya melihat, hati saya diingatkan kembali, saudara. Hati saya terguris lagi, sakit lagi. Ya, saya sedar, daripada itu saya sedar. Setelah saya berusaha untuk mengampuni, minta kekuatan Tuhan. Berapa bulan saya berdoa untuk Tuhan, berikan aku hati yang mengampuni, hati yang mau mengasihi. Lepas itu setahun lebih kemudian, ya itu atau 5 tahun sebelum ini ya, saya melihat orang itu, hati saya penuh dengan kasih. Saya mau memeluk dia, hati saya mau menangis, saya mau mengasihi dia karena saya tahu, wah itu adalah kasih Tuhan. Di saat itu saya benar-benar tahu, sedar bahwa saya benar-benar sudah mengampuni. Ya, kita belajar saudara, belajar dari pengalaman yang lepas. Ya, kita rasakan ketenangan, kedamaian. Malah karena istilah pengampunan ini saudara, bukan untuk melupakan. Ya, kalau kita melupakan kita boleh ingat lagi, tetapi adalah untuk mengampuni, memaafkan dengan benar, dengan tulus hati. Ya, kita tidak akan teringat lagi saudara. Oke, kita melihat kesimpulannya. Kesalahan bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dimaafkan dan direlakan. Ya, perkataan maaf adalah perkataan yang sederhana, namun susah untuk diberikan dan diucapkan. Ya, maaf itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Ianya karena kita layak beroleh ketenangan, kita layak beroleh kebahagiaan. Ya, karena itulah saudara, maafkanlah bukan karena hal itu lebih benar, tetapi karena hatimu, hati kita saudara, ya. Dan kasih kita jauh lebih besar dari segala persekitarannya saudara. Ya, makanya mari kita belajar untuk meresponi firman Tuhan saudara, belajar untuk mengasihi dengan benar, dengan hati yang tulus saudara. Haleluya. Mari saya menjemput tim worship, kita nyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Haleluya Tuhan. Kita percaya di saat kita mempersiapkan hati kita, kalau ada yang perlu kita ingati, kalau ada yang perlu kita ampuni, tolong kita mengampuni. Ya, tidak salah kita memeluk antara satu sama lain dengan kasih Tuhan, dimanapun saudara berada di saat ini. Tuhan pasti mengingatkan kita ada sesuatu yang kita harus ampuni. Ya, agar kita melihat dengan jelas bahwa kasih Tuhan itu mengalir dan mengurapi orang lain, saudara. Bukan hanya kita pendam untuk diri kita sendiri. Ya, bahwa kita sadar bahwa kasih Tuhan itu nyata, hikmat serta kebijaksanaan Tuhan itu termaktub dalam jiwa kita, dalam setiap tindak tanduk kita. Perhatikan semuanya, apa yang Tuhan inginkan, yang Dia mau kita lakukan, bahwa itu yang kita inginkan saudara. Haleluya. Haleluya Yesus. Ini isi hati kami Tuhan. Engkau yang berkuasa menguasai semuanya Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Raja mulia. Haleluya. Timbul dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahan kami Tuhan. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampun-Mu ya Bapa. Betapa
memulihkan hidup kami. Melalui Amin. firman kami makin bertumbuh di dalam kebenaran Engkau Bapa. Amin. Melalui apa yang telah Kau sajikan buat kami petang hari ini Tuhan. Amin. Hati kami makin dipulihkan, hidup kami makin dibersihkan ya Bapa. Amin, Karena Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa ke atas hidup kami. Engkau Raja di atas segala raja ya Bapa. Tidak ada satu kuasa kegelapan yang dapat mengurapi kami lagi. Melainkan urapan kuasa yang datang daripada Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat petang hari ini. Tutup bungkusi kami semuanya dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam sekali lagi. Terima kasih. Lain berjumpa di minggu yang akan datang.